berapa pokok per hektarnya, itu bahasa petani. Itu perusahaan ada yang menerapkan 120 pohon per hektar, ada yang menggunakan 136 pokok per hektar, ada yang menggunakan 146 pohon per hektar, ada yang menggunakan 160 pohon per hektar, ada yang menggunakan 180 pohon per hektar. Oh, itu rapat sekali. Enggak? Tidak. Karena Jadi, berbukit itu. Enggak. nah, kapan kita 128, kapan 136, itu semua populasi itu baik. Benar. Kalau kita tahu tempatnya. Kan gitu. Lah, kapan kita menggunakan 128, kita lihat dulu. Areal yang kita tanam, itu kan menurut kelas tanahnya. Itu adalah kelas tanah S1, S2, S3, N1 kan begitu. Ya, betul. Lah, kalau S1 itu tanah yang sangat sesuai untuk ditanami sawit tanpa ada faktor penghambatnya. Kalau S2 itu kan sesuai, tapi ada faktor penghambat tidak permanen. S3 hampir sama dengan S2, tapi faktor penghambatnya lebih tinggi daripada S2. Contohnya dia berbukit. Itu kira-kira masuk ke S3 lah. Berarti S3 itu punya penghambat yang besar ya? Ya, tapi tidak permanen. Dokter itu. Itu kan hambatannya besar itu kan, untuk menjadi itu. Lah, ketika S3 sama dengan S2 tapi lebih berat. Kalau S2 itu mungkin kurang subur tapi tetap datar. Kalau S3 sudah kurang subur, bukit lagi. Kan gitu. Kalau N itu tanah yang kalau ditanami sawit punya faktor penghambat permanen. Nggak bisa sebenarnya ditanam sawit. Contohnya pasir. Pasir itu mempunyai solum atau kedalaman yang dangkal. Misalnya yang 40 cm. Padahal perakaran sawit itu paling nggak 60 cm. Kan gitu kan. Terus kalau S3 juga, kalau N1 itu lebih parah lagi daripada N. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa N itu ditanam oleh perusahaan? N ditanam itu sebenarnya kalau dia dalam satu hamparan izin lokasi N semua, dia pasti balik kanan. Balik kanan nggak akan nanam di situ, nggak akan berusaha di situ. Dibeli. Makanya beli kan nggak di asesmen dulu tanahnya. Makanya kenapa perusahaan nanam N itu nanamnya itu biasanya dalam satu HGU 20.000 hektar itu hanya sedikit aja, paling 10%, 5%. Nah itu daripada tidak ditanam, maka mereka tanam. Karena kalau tidak ditanam itu menjadi sarangnya hama misalnya. Terus akan dikuasai masyarakat misalnya. Makanya walaupun dia secara ekonomis untungnya sedikit, bukan tidak untung ya, untungnya sedikit, itu ditanam daripada tidak dan menimbulkan risiko. Tapi kalau dalam satu hamparan 20.000 hektar itu pasiran semua, solumnya 40 semua, pasti balik kanan. Karena nggak akan untung di situ. Di situ. Lah, yang jadi pertanyaan, kapan itu 128 itu dilakukan? Karena konsep tadi, yang pertama tadi, ketika kita nanam sawit, itu mesti semua pelepahnya tidak boleh overlapping. Lah, tanah S1 itu tanah yang sangat subur. Sehingga kalau tanah subur, itu kalau ditanami sawit, dengan jenis sawit yang sama, itu ditanam yang subur dengan yang kurang subur, pasti pelepahnya lebih panjang yang subur. Betul. Ya kan? Lebih panjang yang subur. Lah, agar tidak overlapping, maka jarak tanamnya agak jauh. Sehingga nanti ketemulah jumlah pohon hanya 128. Apakah dia dapat standarnya, misalnya 30 ton per hektar? Dapat. Karena apa? Kalau pelepahnya panjang, pasti janjangnya besar-besar. Jadi walaupun jumlah janjangnya sedikit karena kumpulan dari beberapa pohon yang sedikit, tapi karena bijiannya besar-besar, berat janjangnya rata-rata besar-besar, maka ton per hektar juga dapat. Demikian juga sebaliknya, misalnya S3. S3 itu sama-sama jenis bibit yang ditanam dengan S1, itu pelepahnya pasti lebih pendek sedikit. Lebih pendek sedikit. Makanya kalau S1 misalnya jarak tanamnya 9,5 misalnya. Kalau S3 itu cukup 9 saja. Kalau S2 pakai 9,2. Lah, sehingga ketika kita nanam di tanah yang kurang subur, pasti jarak tanamnya lebih rapat. Karena pelepahnya pendek. Betul.
Ya kan? Sehingga kita akan didapatkan kalau jarak tanamnya rapat lebih banyak jumlah pohon per hektarnya dibanding dengan yang subur tadi. Betul. Ya, jadi walaupun kita bercocok tanam di areal yang kurang subur, 30 ton per hektar per tahun juga dapat. Kan dia pelepahnya pendek, jaraknya rapat. Pasti janjanya juga kecil-kecil, tapi kan banyak dari 143 pohon. Yang sini janjangnya besar-besar, tapi pohonnya cuma 128. Kan gitu. Tapi nggak berat kos pupuknya itu. Itu dia. Makanya walaupun tanah yang subur itu dapat 30 ton per hektar tahun, tanah yang kurang subur dapat 30 ton per hektar tahun, tetap kita berebut pengen tanah yang subur. Karena apa? Karena kita kan cari untung, bukan cari pendapatan. Cari untung itu didapat kalau selisih antara pendapatan dengan biaya lebih tinggi, itu untungnya tinggi. Nah, sedangkan yang 128 contohnya kita pupuk urea, dosisnya 1 kilo. Kan yang 128 cuma 128 kilo, dapat 30 ton. Yang 143 dosis per kilo, pupuknya kan 143. Iya kan? Lah, kalau sama-sama 30 ton, pupuknya lebih banyak kan untungnya sedikit itu. Betul. Makanya yang subur jadi rebutan. Ya, begitu lebih banyak, ini untung sedikit, ya, tapi makanya sama-sama untung. Ya, gitu. intinya kita semua harus paham penentuan jarak tanam itu kita mesti mengerti kelas tanahnya. Jadi kelas tanahnya dia apa, kita akan tentukan jarak populasi berapa. Setelah populasi ketemu, kita baru hitung jarak tanamnya berapa, jarak baris berapa. Ketika kita sudah diketahui populasi, ngitung apapun bisa. Jadi ketika kita menggunakan rumus populasi sama dengan 10.000 dibagi jarak tanam kali jarak baris, salah satu diketahui udah ngerti. Diketahui jarak tanam bisa menghitung populasi dan jarak baris, diketahui jarak baris bisa menghitung jarak tanam dan populasi, diketahui populasi juga bisa menghitung jarak tanam dan jarak barisnya. Ya, betul. Begitu, dengan rumus itu tadi aja. Oke Pak, nyambung tadi yang pupuk tuh Pak, kalau nanam itu pas nanam dipupuk nggak sih Pak? Ya. Jadi ketika kita nanam sawit, itu SOP-nya adalah menggunakan namanya pupuk lubang. Jadi pupuk lubang itu diberikan di dalam lubang. Jangan pupuk lubang ditaruh di atas. Itu namanya bukan pupuk lubang. Jadi pupuk lubang atau pupuk tanam. Kan itu kan. Lah pupuk lubang itu biasanya menggunakan TSP 250 gram per lubangnya. Atau kalau SP36 300, kalau rock fosfat kira-kira sekitar 600-an lah. Sesuai dengan rumus kandungan P2O5-nya berapa dihitung. Jadi berarti konsepnya dari yang dibutuhkan P itu Pak ya? P aja, P2O5 yang diperlukan. Itu kalau di perusahaan yang tidak menggunakan pupuk kandang atau bahan organik yang lain. Oh, bisa juga dikasih? Beberapa petani sudah menggunakan itu. Lebih baik mana? Sebenarnya lebih baik bahan organik. Tetapi berapa ton yang mau ditanam? Pertama. Yang kedua, perusahaan itu pasti ada dikejar namanya luasan target tanam. Jadi kira-kira TSP 250 gram itu setara dengan pupuk kandang berapa, itu kan ada hitungannya itu. Nah itu paling enggak 20 kilo itu. Kita hanya 200 gram kan jauh. Jadi kalau petani yang luasannya sedikit, itu disarankan lebih bagus yang pupuk kandang atau kompos yang lain. Karena dia di samping memberikan unsur P2O5, dia juga memperbaiki struktur tanahnya. Makanya sebenarnya itu paling bagus, paling murah, cuma lambat. Kalau kombinasi Pak? Nggak bisa itu Pak? Perusahaan jarang mengkombinasikan itu. Artinya kalau dia punya tapi nggak cukup, bloknya yang beda. Bloknya yang beda ya, karena dikhawatirkan pupuk organik itu kan banyak organisme. Ketika nanti kita campur dengan bahan kimia, takutnya nanti organismenya mati, maka fungsinya akan berkurang. Makanya perusahaan itu jarang melakukan mix antara organik sama kimia. Dia misalnya punya organik, pengen organik full, hanya untuk berapa luasan saja. Yang ini full, jadi mix-nya mix luasan, bukan mix per satu pohonnya. Begitu, jadi bloknya berbeda gitu. Biasanya begitu. Ya kan mungkin nggak tahu nih, nanti kan di perusahaan kan ada yang pupuk dari Tankos, dari POC, dari OJPKS misalkan, mau diaplikasikan gitu. Ya, setuju. Jadi itu sebenarnya masuk ke perawatan, tapi karena Bapak tanyakan, kita cuplikkan sedikit ya.
Jadi kita petani, kita pengusaha itu kadang-kadang tidak bijaksana. Bapak bisa bayangkan, ketika Bapak nanam sawit, setiap tahun sawit itu kan mengeluarkan TBS sebanyak 30 ton per hektar per tahun. Bapak pupuk pakai kimia, hanya 1,5 ton loh per hektar itu. Jadi tanah yang Bapak peres 30 ton per hektar per tahun, Bapak tukar cuma 1,5 ton dalam bentuk racun lagi. Gimana tanah Bapak nggak makin lama makin kurus? Betul. Kan gitu. Nah, bijaksananya adalah ketika kita mengeluarkan hasil 30 ton, mestinya kita kembalikan dalam bentuk organik 30 ton. Makanya ketika kita pupuk pakai tankos, tandan kosong atau janjang kosong, itu dosisnya adalah 30 ton per hektar per tahun. Kalau sudah Bapak pakai tankos 30 ton per hektar per tahun, nggak usah pakai pupuk kimia, murni itu. Pakai itu saja. Sehingga nanti hasilnya akan lebih tinggi daripada pakai pupuk kimia. Dan tanahnya pasti tetap subur. 30 ton itu TBM, TM. Jadi TM. Jadi kita ecer di gawangan mati 30 ton ecer aja. Kuncinya ngecer jangan boleh numpuk. Kalau nanti numpuk jadi orites. LCPK juga gitu. Jadi LCPK itu ada kandungan NPK Mg-nya juga. Saya lupa berapa NPK per tonnya saya lupa, tapi dosisnya itu perusahaan itu menggunakan 375 meter kubik per hektar per tahun. Terus dia diberikan 3 kali dalam setahun, sehingga areal yang dipupuk pakai LCPKS itu kita cukup membuat rorak sepertiganya saja, tidak perlu 375 meter kubik. Jadi kita membuat roraknya hanya untuk menampung 125 meter kubik saja. Jadi kita aliri satu rotasi. Nanti 4 bulan kemudian kita aliri lagi sepertiga rotasi, sepertiga dosis. Terus 4 bulan kemudian kita aliri itu lagi. Jadi roraknya nggak perlu 375, cukup 125 saja. Itu cara membuatnya. Dan itu terbukti hasilnya itu di atas menggunakan pupuk kimia. Karena pada dasarnya sawit itu suka air, tapi nggak mau digenangi. Nggak mau digenangi, makanya dibuat rorak, ditaruh di gawangan mati, di situ dibuat rorak, setiap 2 baris tanaman 1 rorak, begitu. Itu hasilnya akan jauh lebih bagus daripada pupuk kimia kalau LCPKS. Makanya di pabrik itu sebenarnya nggak ada limbah, adanya by product. Karena gitu istilah sekarangnya itu. Hasil samping. Gitu. Hasil samping, semua punya manfaat, gitu kira-kira. Jadi penanaman menjadi penting, penanaman berbeda, cara nanamnya berbeda. Terus untuk antisipasi itu semua, mesti bibit juga diputar sebelumnya, walaupun nanamnya tidak mesti harus di musim penghujan. Harapannya musim penghujan. Tapi karena target tanam yang luar biasa, maka biasanya menanamnya sepanjang masa itu. Sepanjang masa nanam, makanya untuk tidak atau mengurangi stres, dilakukan pemutaran di pembibitan. Itu triknya Pak ya? Itu triknya. Gitu, ya, Pak. Menarik sekali ya pembahasan. Kalau dengan Pak Hartono itu bisa. Wah. Jadi karena mungkin kita dibatasi waktu ya, jadi mungkin ya terima kasih Pak untuk tadi kita bahas tentang penanaman kelapa sawit ya, dan sudah dibagikan triknya juga tadi. Oke, jangan lupa ya sahabat-sahabat sawit kita untuk follow Instagram kita di @sawitkitaofficial, kemudian subscribe Sawit Kita TV, kemudian download juga aplikasi Sawit Kita di Play Store dan di iOS. Oke. Terima kasih Pak Hartono sekali lagi. Nanti kita ya ketemu lagi bahas materi yang lain lagi lah. Baik, terima kasih Pak Umi. Mudah-mudahan apa kita bicarakan punya manfaat untuk bersama. Amin. Mudah-mudahan itu menjadi amal jarah kita semua. Amin ya Rabbal alamin.